Inilah rekaman video yang memperlihatkan Bupati Labuhan Batu Selatan Ferry Sahputra Simatupang berjoget sambil bagi-bagi uang ke penonton dengan pecahan Rp50.000 di sebuah pesta pernikahan. Video ini beredar di media sosial dan menuai kecaman warganet. Warganet menilai aksi Bupati tidak etis apalagi saat pemerintah pusat maupun daerah sedang melakukan efisiensi anggaran. Usai berjoget, Bupati kembali membagi-bagikan uang ke penonton. Sementara itu, hingga kini Ferry Sahputra enggan memberikan keterangan. Menyikapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini terkait sorotan publik terhadap kinerja dan gaya hidup pejabat publik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah tidak flexing atau pamer kemewahan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, hari ini sejumlah menteri yang diganti Presiden Prabowo berpamitan kepada jajaran kementeriannya. Sementara itu pasar saham anjlok setelah Sri Mulyani diganti. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Presiden melantik 4 menteri baru, namun Menko Polkam dan Menpora baru yang baru belum diumumkan. Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri baru di Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Purbaya Yudistadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri di Kementerian Haji dan Umroh. Namun Presiden belum melantik Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk posisi Menko Polkam saat ini masih dalam posisi ad interim dan belum ditunjuk secara definitif. Belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Siapa itu? Tunggu nanti diumumkan. Menhan, Mas. Tunggu dulu, intinya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan itu. Yang kedua, berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Gitu. Ini adalah reshuffle kedua jajaran Kabinet Merah Putih. Pada Februari lalu, Presiden Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Bojonegoro, digantikan oleh Brian Yuliarto. Tak hanya itu, pergantian pimpinan juga terjadi di Badan Siber dan Sandi Negara. Letjen Purnawirawan Nugroho Sulistiyobudi dilantik menjadi Kepala BSSN menggantikan Hinsa Siburian. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut nama-nama menteri baru di Kabinet Merah Putih usai Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan. Demi Allah, saya bersumpah. Menteri Keuangan Republik Indonesia kini dijabat oleh Purbaya Yudistadewa menggantikan Sri Mulyani. Sebelum menjabat Menteri Keuangan, Purbaya merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Menteri Koperasi kini dijabat oleh Ferry Juliantono, menggeser posisi Budi Ari. Sebelumnya, Ferry menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kini dijabat oleh Muhtarudin, menggantikan posisi Abdul Qadir Karding. Sebelumnya, Muhtarudin merupakan anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar. Presiden Prabowo juga melantik Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji, di mana Kementerian Haji dan Umroh merupakan kementerian baru. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh dijabat oleh Dhanil Anzar Simanjuntak yang sebelumnya menempati posisi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa. Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf dan berterima kasih atas kerjasama serta dukungan yang diberikan. Selanjutnya, usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, digelar penandatanganan serah terima jabatan. Sebelumnya, Presiden Prabowo merombak kabinetnya, salah satunya menggantikan posisi Sri Mulyani dengan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf dan berterima kasih atas kerjasama serta dukungan yang diberikan. Tiada gading yang tidak rusak. Tiada gading yang tidak retak. Tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kehilafan. Dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Di bawah kepemimpinan beliau, Kementerian Keuangan berhasil menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan mengawal program-program prioritas pemerintah hingga RAPBN 2026. Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, mulai dari restrukturisasi Direktorat Jenderal hingga pembentukan unit-unit baru, adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan masa depan. Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia. Untuk itu,
saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Mulyani. Pemirsa, momen haru mewarnai serah terima jabatan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Usai serah terima jabatan Sri Mulyani mendapat beragam hadiah kenang-kenangan. Usai melakukan serah terima jabatan dengan Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani kemudian berfoto bersama para staf Kemenkyu dan wartawan. Sri Mulyani juga mendapat kenang-kenangan berupa lukisan hingga bunga. Sri Mulyani pun menerimanya dengan sukacita. Momen haru muncul saat Sri Mulyani berjalan keluar dari gedung diiringi para staf Kementerian Keuangan. Ya, sementara itu pasca reshuffle indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka turun 0,29%. Pagi ini IHSG dibuka di level 7.748 dengan nilai transaksi sebesar 1,2 triliun rupiah serta volume perdagangan sebesar 1 miliar rupiah. Perdagangan pun sempat alami peningkatan tapi kembali menurun. Penurunan ini pun disinyalir sebagai respon dari pelaku pasar terhadap pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait 17+8 tuntutan rakyat. Menkyu juga menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Belum wajar itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Jadi bakal kejar 8%? Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak bisa 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi sementara itu Presiden Prabowo Subianto menghadiri forum BRICS Leader. Pertemuan berlangsung secara daring.
President of Indonesia. Sejumlah pimpinan negara anggota BRICS berdiskusi terkait kondisi dunia. Diskusi dilakukan secara daring. Hadir dalam diskusi ini diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Brasil Lula da Silva selaku Ketua BRICS tahun 2025. Dalam pertemuan ini Presiden Prabowo menyoroti fenomena standar ganda dalam penerapan hukum internasional. Thank you. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Usai dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak pulang menggunakan komuter lain. Dhanil memposting perjalanannya pulang ke rumah ke media sosialnya. Usai dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dhanil Anzar Simanjuntak pulang ke rumah menggunakan kereta komuter lain. Dalam akun media sosialnya, usai ikuti pelantikan di Istana Negara, Dhanil naik KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Jurang Mangu. Sampai di stasiun Jurang Mangu, Dhanil kemudian berjalan kaki menuju kediamannya. Dari rumah saya itu dari Jurang Mangu, udah bisa jalan kaki sampai ke rumah. Jadi setelah pelantikan tadi kemudian rapat banyak di kantor segala macam, ini kita pulang ke rumah. Tadi naik kereta itu asik loh, asik. Mudah-mudahan transportasi publik kita dalam beberapa tahun ke depan bisa diakselerasi, bisa menjangkau banyak di banyak kota-kota, desa, dan transportasi publik kita makin baik. Yuk kerja bareng-bareng. Presiden Prabowo Subianto melantik Dhanil sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh, Kementerian ke-49 yang baru dibentuk lewat RUU Haji dan Umroh. Dhanil dilantik bersama Muhammad Yusuf Irfan alias Gus Irfan yang menjadi Menteri Haji. Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umroh merupakan badan penyelenggara haji dan umroh yang berada di bawah Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, usai resmi diganti para mantan Menteri Kabinet Merah Putih, ramai-ramai ucapkan perpisahan. Permintaan maaf hingga terima kasih kepada masyarakat disampaikan melalui media sosial milik masing-masing. Menteri Koperasi 2024-2025 Budi Aris Setiadi mengucapkan perpisahan melalui akun media sosial miliknya. Dalam postingannya, Budi Ari menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan dan kepercayaannya dalam memimpin Kementerian Koperasi dari 2024 hingga September 2025. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-2025 Abdul Qadir Karding juga pamitan melalui media sosialnya. Saya Abdul Qadir Karding hari ini purna tugas dan bakti saya di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayakan tugas mulia ini kepada saya. Saya sangat bangga dan bersyukur telah dipercaya membantu Bapak. Saya berjanji akan mendukung, loyal kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan Presiden Prabowo. Sementara itu, usai diganti, Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo memposting ucapan perpisahan melalui media sosial miliknya. Hingga kini belum diketahui siapa pengganti Dito. Dito Tejo menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada April 2023. Ia menjabat 1 tahun lebih pada sisa masa kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi. Dito dilantik kembali oleh Presiden Prabowo pada Oktober 2024. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belusukan tengah malam ke Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Gibran berbelanja kebutuhan pokok seperti ikan segar hingga bumbu dapur.
Dan informasi ini sekaligus penutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Deswita Bionda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka malam-malam menyusuri Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang dipenuhi lapak pedagang pasar Cipulir. Kehadiran Gibran disambut antusias para pedagang hingga pengunjung pasar. Sambil mengobrol dengan pedagang, Gibran belanja sejumlah kebutuhan pokok, mulai dari ikan hingga ayam segar, serta